Halo Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Mengejutkan, ternyata inilah niat dan alasannya mendekati kamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Pentacle, ada Nine of Cup, ada Four of Cup. Di sini juga ada Four of Pentacle, dan di sini juga ada The Empress. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Pentacle. Saya melihat ini untuk sebagian kamu ya. Untuk sebagian kamu yang masih dalam penantian seorang jodoh, penantian menginginkan hubungan yang serius ya. Saya melihat dalam waktu dekat akan ada orang yang mendekati kamu, yang kayaknya memang ini adalah niat yang baik. Ini adalah sebuah ketulusan. Oke. Saya melihat di sini hubungan kamu dan dia nantinya akan sangat membawa banyak keberkahan ya, keberuntungan. Meski awalnya di sini kamu dan dia sama-sama memulai dari nol, tetapi untuk kedepannya ini akan sama-sama membawa banyak kebaikan. Oke? Itu yang saya lihat di sini. Seseorang ini bisa tentang seseorang dari masa lalu atau orang yang baru kamu kenal. Ya mungkin di sini tentang orang yang baru kamu kenal ya. Jadi nggak akan banyak ngabisin waktu tentang perkenalan atau apapun ya. Saya melihat di sini akan ada chemistry-nya. Akan ada perasaan yang saling sama-sama yakin ya bahwa ini adalah yang terbaik. Karena biasanya niat baik itu, ketulusan itu akan benar-benar mampu untuk sampai ke hati kamu. Oke, itu akan apa ya? Itu akan sampai nantinya, itu akan kamu rasakan. Mengejutkan ya, karena memang ada sebagian kamu yang putus asa, ada yang mungkin putus asa ya, di saat mungkin gagal itu udah sering. Oke, udah tidak hanya 1 atau 2 kali, udah sering gagal ya, mungkin dalam pernikahannya gagal, atau mungkin pas mau menikahnya itu gagal. Ada yang mungkin udah jalin hubungan cukup lama ya, udah bertahun-tahun, tapi di saat mau menikah gagal. Oke, tapi ada di sini yang mungkin hubungannya tidak terlalu lama, hanya hitungan bulan,
beberapa bulan tetapi udah langsung menikah, udah langsung berkomitmen. Jadi memang saat ini kamu sudah memang belajar dari apa yang pernah terjadi ya, untuk tidak mau buang-buang waktu, untuk benar-benar bertemu dengan seseorang yang berani berkomitmen, siap, oke, bertanggung jawab, itu yang terpenting. Karena di sini saya melihat hubungan ini nantinya akan banyak membawa kebaikan. Meski mungkin awalnya banyak ujian, cobaan, harus mulai dari nol, harus sama-sama berjuang, tapi pada akhirnya akan ada hasil yang luar biasa nantinya yang akan kamu dapatkan. Ada Nine of Cups. Saya melihat di sini tentunya seseorang ini datang di saat kamu kayaknya sudah lebih berpasrah ya kepada Tuhan. Di saat kamu sudah tidak terlalu memaksakan, di saat kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan tentang jodoh. Karena mungkin di saat kamu terlalu menggebu-gebu, terlalu memaksakan, justru jodoh makin menjauh. Tapi di saat kamu berserah kepada Tuhan, menikmati prosesnya, tidak memaksakan, dan pada akhirnya jodoh itu mendekat ke kamu. Yang terbaik itu mendekat ke kamu. Jadi saat ini kamu di fase dimana kamu berserah kepada Tuhan tentang jodoh, tentang sebuah penantian. Oke, dan itulah karena niat baik, karena ketulusan itu yang akan benar-benar mampu menyentuh hati kamu, dan juga karena pikiran positif ya. Pikiran positif yang ada di diri kamu, prasangka baik kamu terhadap apapun yang ditakdirkan, ya mungkin untuk bisa bertemu dengan orang yang tepat ini, banyak hal yang mungkin harus kamu lewati dulu ya, ketemu dengan orang yang toksik, menjalin hubungan yang salah, banyak ya. Tapi pada akhirnya di sini kamu ada hal yang membuat kamu tersadar untuk lebih bisa memilih sesuatu hal yang tepat dan keluar dari hubungan yang kamu rasa ini tidak sehat. Oke. Ada Four of Cups. Ini sepertinya tentang seseorang yang kayaknya belum bisa, mungkin ini tentang sebuah penyesalan ya. Saya merasakan ada seseorang yang kayaknya udah nyesal nyakitin kamu, udah menyesal ninggalin kamu. Ada seseorang kayaknya pikirannya ini tertuju kepada kamu tentang penyesalan ya, ini yang saya rasakan. Ada yang mungkin dulu dalam kegagalan, atau ada yang menjalin hubungan dalam kayak kebohongan, pengkhianatan, dan ada penyesalan. Ini yang saya rasakan. Penyesalan dalam diri seseorang terhadap kamu kayaknya belum nggak bisa move on, atau nggak, rasa penyesalan itu menghukum dirinya. Itu yang saya lihat di sini. Tapi apapun itu, kamu tidak perlu abaikan aja yang kartu ini, abaikan aja. Yang terpenting untuk kedepannya kamu berani untuk melangkah, tidak tentang masa lalu lagi. Oke, kamu harus berani untuk melangkah dengan sesuatu hal yang baru. Terlepas siapapun yang pernah menyakiti kamu, ya memaafkan oke, tetapi untuk kembali menjalin hubungan kayaknya udah enggak ya, karena kamu udah benar-benar move on, kamu udah benar-benar healing. Terlepas kamu masih sayang atau masih cinta terhadap seseorang dari masa lalu, tapi yang penting kamu saat ini lebih berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri ya, untuk tidak kembali lagi ke masa lalu. Karena karena itu akan buang-buang energi kamu, membuang-buang waktu kamu, karena itu akan terulang lagi nantinya. Kesalahan yang dia lakukan itu akan terulang lagi. Jadi kan capek jadinya, capek, lelah, kamu jadinya capek. Ya harus memaafkan lagi, harus mengerti lagi, harus ngulang dari awal lagi. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh, kamu akhirnya mungkin kembali ke masa lalu, jangan sampai ya. Karena di sini sebaiknya kamu untuk masa depan. Oke. Dan tentunya di sini kamu sudah sangat lebih melindungi diri kamu ya. Kamu tidak mau lagi salah dalam memilih, salah dalam melangkah, salah dalam memutuskan. Kamu menginginkan kehidupan yang baru, seseorang yang baru tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, kamu lebih peka, kamu lebih sensitif. Banyak hal yang mungkin membuat kamu lebih belajar ya dari apapun yang pernah terjadi dulunya. Untuk tidak salah dalam memilih, untuk tidak salah dalam memutuskan. Oke, ya, kamu berusaha untuk move on.
Di sini ada di impress, memang ini udah jalannya ya, udah takdirnya. Ya mungkin untuk bisa menemukan seseorang yang tepat, kamu harus dipertemukan dulu dengan orang yang salah. Itu udah jalannya ya, mau nggak mau harus kamu terima. Kamu juga di sini udah mampu untuk bersikap lebih tegas ya, lebih berani untuk melakukan penolakan terhadap seseorang yang kamu anggap ya tidak baik, karena mungkin di sini nantinya ada beberapa ya, terbukti di sini ya, nanti ada orang dari masa lalu kamu yang juga akan mendekati kamu lagi. Oke, ya mungkin ada juga orang yang baru nantinya. Tapi di situ apapun kamu akan mampu untuk memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada personal issue resolution, ada confidence is your key to success. Then I look at the bigger picture. Di sini ada the energy, momentum, dan ada win-win outcome is worst case. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini mungkin memang banyak ya mungkin orang yang pro dan kontra ya tentang pilihan yang akan kamu buat nanti. Tapi apapun itu, sepertinya kamu harus berusaha untuk bersikap acuh ya, cuek aja, meski apapun yang orang pikirkan tentang kamu, pikiran negatif orang tentang kamu. Oke, jadi kamu udah nggak terlalu kepikiran tentang itu. Fokus kamu adalah untuk bisa menemukan kehidupan yang lebih baik ya. Ya mungkin masih ada kabar-kabar yang tidak baik mungkin tentang seseorang yang mendekat ke kamu. Tapi apapun itu nantinya kamu akan lebih mampu untuk mempertimbangkan ya. Karena itu akan benar-benar mampu untuk lebih membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Karena mungkin ini tentang masa lalu ya, tentang masa lalu seseorang yang mungkin sampai saat ini masih yang ada yang menganggap dia mungkin tidak baik, ada yang menganggap dia mungkin toksik. Tapi apapun itu kamu yang paling paham, kamu yang paling mengerti, karena kamu yang menjalani. Jadi ada kalanya juga kamu tidak terlalu mendengar apa yang orang lain pikirkan ya. Yang terpenting saat ini bagaimana perlakuannya terhadap kamu. Apakah di sini kamu merasakan kenyamanan? Apakah kamu di sini merasakan ketenangan, merasa dicintai, merasa diprioritaskan, merasa diratukan? Itu yang terpenting. Terlepas apapun ya, karena kebahagiaan itu kamu yang rasakan. Karena orang lain itu hanya bisa menilai, oke? Orang lain hanya bisa menilai. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi jangan terpengaruh hanya karena kata-kata orang, oke? Hanya karena penilaian orang. Yang terpenting di sini kamu mampu bergerak dengan hati dan pikiran kamu untuk bisa menentukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena di sini saya melihat kamu sudah menemukan keberanian ya. Kamu melihat ada masa depan yang baik bersamanya ya, meski mungkin mengawali dari nol lagi, usaha sama-sama. Tapi pada akhirnya di sini akan membawa kebaikan, keberkahan nantinya yang saya lihat. Ada sesuatu hal yang luar biasa di sini karena kamu dan dia punya visi dan misi, punya tentang pemikiran masa depan. Dan saya melihat juga akan ada energi yang positif ya di sini. Energi yang positif, hidup kamu jadi lebih bisa merasa berwarna lagi, hidup kamu lebih merasa berarti lagi, punya gairah yang baru. Oke, ini juga tentang keadilan ya, keadilan, keseimbangan dalam hubungan kamu, dalam kehidupan kamu. Seseorang yang juga akan benar-benar kayak menghapus semua luka kamu, trauma kamu yang dulunya itu ya, kamu saat ini sudah healing, sudah move on, kamu sudah benar-benar menemukan sosok terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, terlepas ya apapun yang terjadi di masa lalu, karena pastinya kamu juga punya masa lalu ya.
Setiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda cerita, tetapi orang yang punya masa lalu yang tidak baik, meskipun dia punya masa lalu yang tidak baik, dia berhak untuk punya masa depan, untuk punya kebahagiaan. Jadi jangan hakimi seseorang hanya karena masa lalunya, tapi lihat dia yang sekarang dan masa depannya. Oke, itu yang terpenting. Jadi kamu akan mampu untuk lebih bisa peka, lebih bisa selektif, dan merasakan bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Oke, semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, gelisah, atau dilema, dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang mungkin terlihat sama baiknya, tapi yakin apapun yang kamu pilih di saat kamu melibatkan Tuhan, yakin itu adalah yang terbaik. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.